Halo Sobat Ngobrol Pemerintahan, selamat datang kembali di channel yang membahas politik dan pemerintahan Indonesia. Kali ini kita akan membahas sosok yang cukup fenomenal di Sulawesi Selatan. Siapakah dia? Andi Sudirman Sulaiman. Mari kita simak perjalanan hidup, karir, hingga pencapaiannya di dunia politik. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi terbesar di Pulau Sulawesi. Provinsi ini dikenal dengan sebagai pusat ekonomi, pendidikan, budaya, serta keindahan alamnya di kawasan Indonesia Timur. Terdiri dari 24 kabupaten kota yang memiliki keanekaragaman geografis dan budaya. Mari kita simak seperti apakah sosok Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur terpilih Sulawesi Selatan Pilkada serentak 2024. Andi Sudirman Sulaiman lahir di Bone pada 25 September 1983. Berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang Tentara Nasional Indonesia. Ayahnya adalah seorang anggota TNI yang menjadi panutan dalam membentuk karakter disiplin dan tanggung jawabnya. Selain itu, Andi Sudirman juga dikenal sebagai sosok yang sangat religius, yang kecil, aktif dalam kegiatan keagamaan. Ia merupakan adik dari Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian 2 periode yang juga dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh di Sulawesi Selatan. Pendidikan Andi Sudirman mengarah ke bidang teknik dengan gelar sarjana dari Universitas Hasanuddin. Di usia muda, ia menunjukkan kapasitasnya dalam dunia profesional sebelum masuk ke dunia politik. Sebelum terjun ke dunia politik, Andi Sudirman memiliki pengalaman profesional yang mumpuni. Ia bekerja sebagai insinyur di salah satu perusahaan tambang besar, bahkan dipercaya memegang tanggung jawab yang signifikan dalam berbagai proyek yang strategis. Kepiawaiannya di dunia profesional membuat disegani sebagai seorang teknokrat. Tahun 2018 menjadi awal karir politiknya. Ia maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Selatan, mendampingi Profesor Nurdin Abdullah. Pasangan ini memenangkan Pilgub Sulsel dan membawa harapan baru untuk perubahan di provinsi tersebut. Tahun 2021 menjadi momen yang paling krusial ketika Profesor Nurdin Abdullah tersandung kasus OTT korupsi. Andi Sudirman ditunjuk menjadi pelaksana tugas gubernur. Tak lama setelah itu, tepatnya 10 Maret 2022, ia dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan oleh Presiden Joko Widodo. Pada usia 38 tahun, Andi Sudirman menjadi gubernur termuda di Indonesia pada saat itu. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa anak muda juga mampu memimpin dengan integritas dan kapasitas. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 25 Maret 2024, untuk periode 2023, kekayaan Andi Sudirman tercatat sebesar 11,6 miliar rupiah. Sebagai seorang perintis, ia dikenal transparan dan melaporkan harta kekayaannya sangat rutin. Namun perjalanan politiknya tidak selalu manis. Ia sempat dihadapkan isu negatif termasuk tuduhan poligami, bahkan di Pilgub 2024. Meski demikian, ia mampu membuktikan bahwa isu tersebut tidak berdasar dan tetap fokus pada misinya. Pilkada serentak 2024 menjadi pembuktian kepemimpinan Andi Sudirman. Meski bukan kader partai, ia berhasil mendapatkan dukungan dari koalisi besar Nasdem, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, dan Gelora. Bersama Fatmawati Rusdi, ia terpilih kembali menjadi Gubernur Sulawesi Selatan dengan perolehan suara sebanyak 3.014.255 suara. KPU menetapkannya pada 8 Desember 2024.
Tidak bisa dipungkiri, keluarga Sulaiman memiliki pengaruh besar di Sulawesi Selatan. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Andi Asman Sulaiman terpilih menjadi Bupati Bone. Hingga Andi Amar Ma'ruf Sulaiman yang lolos ke Senayan pada pileg sebelumnya. Menjadi bukti kuatnya pengaruh keluarga ini. Bahkan Haji Isam yang merupakan pengusaha ternama di Indonesia Timur merupakan sepupu dari keluarga tersebut. Kebutuhan pengaruh sebesar ini tentu ada tanggung jawab besar untuk tangan ini masyarakat pemberdaya hasil laut arah kita. yang lebih baik. Tangan ini Sulaiman mengayomi akan melunturkan dinasti Yassin Limpo yang sudah lama memimpin di Sulawesi Selatan. Di masa jabatannya, Andi Sudirman berhasil mencetak beberapa pencapaian yang signifikan. Di antaranya, pembangunan infrastruktur, penyelesaian beberapa proyek jalan strategis yang menghubungkan daerah terpencil di Sulsel, meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian. Kedua, pengelolaan sumber daya alam, mendorong investasi ramah lingkungan, khususnya di sektor pertambangan, nikel, dan perkebunan. Ketiga, pemulihan ekonomi, berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Sulsel di tengah tantangan global. Keempat, pengentasan kemiskinan, melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran, tingkat kemiskinan di Sulsel mengalami penurunan yang cukup signifikan. 5. Peningkatan pendidikan, pembangunan sekolah-sekolah baru di wilayah terpencil dan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Semua ini menjadi bukti nyata kepemimpinannya yang berfokus pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sobat Ngobrol Pemerintahan, itu tadi ulasan lengkap tentang Andi Sudirman Sulaiman, seorang pemimpin muda yang inspiratif dan menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Andi Sudirman Sulaiman membawa kebaikan serta menjawab berbagai amanah, menjawab berbagai tanggung jawab yang diembannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat buat Bapak Andi Sudirman Sulaiman bersama Ibu Fatmawati Rusdi yang akan memimpin Sulawesi Selatan selama 5 tahun ke depan. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.